Nah, di momen Ramadan ini gue pengen merekomendasikan beberapa kuliner yang bisa kalian cobain, terutama kalau misalnya kalian lagi mudik ke daerah Jawa Timur. Ini katanya tuh khas Surabaya dan lagi viral. Wah, kita lihat aja apa yang bikin dia viral ya. Nanti Lebaran tutup nggak? Makan cuy. Nyeruput cuy. Makan cuy. Yo mamen, balik lagi sama gua Next Carlos di episode spesial Jalur Nikmat Ramadan bersama Teh Botol Sosro. Woo! Gua lagi di Kediri men, tepatnya di Simpang 5 Gumul yang menjadi ikonnya kota Kediri. Wah, waktu itu liburan ke Perancis ya. Ada kayak gerbang kemenangannya Napoleon. Inilah bentuknya tuh mirip-mirip gitu. Tapi ini menjadi ikon kota Kediri yang kalau tiap sore ya, orang-orang tuh banyak ngumpul di sini men. Nah, di momen Ramadan ini gue pengen merekomendasikan beberapa kuliner yang bisa kalian cobain, terutama kalau misalnya kalian lagi mudik ke daerah Jawa Timur. Kenapa gue bilang Jawa Timur? Karena nggak cuma ke Kediri doang, nanti gue bakal ke Jombang, Mojokerto, Sidoarjo. Jadi kalian ikutin aja terus ya episode spesial Jalur Nikmat Ramadan bersama Teh Botol Sosro. Nah, biar tetap semangat, gak lupa gue bawa temen makan gue yang setia, siapa lagi kalau bukan Teh Botol Sosro original. Cocok banget nih buat diajak kulineran kemana aja, makan apa aja, karena Teh Botol Sosro original ini terbuat dari 100% teh, melati, dan gula asli. Minum cuy. Sekarang gue udah siap untuk kulineran ke tempat pertama. Let's go, men! Nah, pertama gue pengen cobain yang ini nih. Sate kambing Pak Supardi. Katanya ini tuh udah legend banget. Let's go, men. Halo Kak, dengan Kak siapa? Umi. Ini bener ya, sate kambing Pak Supardi. Iya betul. Pak Supardi siapanya? Bapak. Oh, Bapak. Tapi sebelum ini dari Mbak. Tahun berapa mulainya? Sekitar 80-an. Oh, iya, udah legend banget ya, udah pasti ya. Di sini jualannya sate doang atau ada yang lain? Sate sama gulai. Gulai. Gulai jeroan, gulai baru. Oh, Bapak. Oke. Terus ada kikil bakar. Tapi yang paling laris Paling ya pokoknya ya pasti sate ya. Bukanya jam berapa ini? Jam 10 Bang. Sampai jam? Kalau untuk hari biasa jam 3. Oh. Tapi kalau ini puasa ya sekitar jam 5. Nah, kalau lebaran buka nggak? Lebaran tutup 3 hari lah. 3 hari gitu ya. Hari keempat mungkin udah buka. Ya. Ya udah, sekarang kita makan ya. Sampai ketemu di meja makan. Ini dia pesanan gua, sate tanpa lemak dan juga sate dengan lemak. Sebelum makan kita ada dulu. Kita mulai dengan gigit langsung tanpa bumbu, tanpa nasi. Makan cuy. Sate kambing emang nggak pernah salah. Always enak. Gila. Sekarang gue mau cobain campur bumbu, iya bumbunya bumbu kacang. Iya biasanya bumbu kecap ya kalau sate kambing itu. Makasih. Nikmat, sudah taruh. Mungkin yang bikin beda sama tempat lain ya, ini ya, sate kambing tapi pakai bumbu kacang. Biasanya yang kita tahu kan pakai sate kambing itu pakai bumbu kecap kan. Ini yang bikin beda nih. Dan dia pakai kambing muda, jadi ya sudah dipastikan itu empuk. Gitu dulu. Ini gue coba yang full daging. Bebas. Ya, gue suka yang tanpa lemak.
Dan makin nikmat karena ditemenin sama teh botol sosro original. Wah, gila. Jangan lupa pakai es batu biar makin segar. Karena apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Nah, lanjut kuliner kedua, ini gua ada bakso kikil dan urat Serengat Indah. Ini katanya udah legend juga, dan kalau kalian kesini parkirnya di Kodim. Ayo main, kita langsung coba. Wih, sekali buka, kikil semua nih ya? Iya. Kikil, ada kikil babak, ada babak tuh? Campur semua. Jeroan berarti? Campur segala. Baksonya bakso sapi. Pakai asli. Ada urat nggak? Kurangnya jadi satu. Pentolnya semua. Bakso urat nggak ada? Oh, baksonya selalu semua ya? Semua ada yang kurang. Ini siapanya? Senior di sini. Nah, ada seniornya nih, ada seniornya. Dengan Mas siapa, Mas? Nanang. Mas Nanang, saya mau tanya ini, tahu nggak dari tahun berapa jualannya? Bukanya mulai tahun 1982. Legend semua ya, dari tadi kita datang ya. Dan ini ada cabang nggak? Di Pare ada, Oh, ada cabang di Pare. terus di Serengat, Paling pertama di mana? di Serengat. Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau selama puasa buka jam 11, tutupnya jam 9. Oke, Kalau hari biasa jam 10 buka, setengah 9 tutup. Lebaran buka nggak ini? Hari pertama libur. Hari pertama libur, hari kedua udah buka. Iya, buka lagi. Ya udah, saya pesen satu porsi yang paling laris. Bakso kikil. Cuma kikilnya doang gitu? Atau ada Enggak, lagi? ada pentolnya. Oke, ada pentol. Ah, pentol? Iya. Kan di sini ngomongnya pentol, Iya. bukan bakso. Kayak Malang dong. Malang ngomongnya pentol juga. Oke, ya udah, sampai ketemu di meja makan. Ini dia seporsi bakso kikil dan urat yang pasti udah banyak ini ya isiannya, kondimen-kondimen dari jeroan, kikil, urat, babat, dan pentol ya. Mereka ngomong di sini pentol sama kayak di Malang ya. Sebelum makan kita dulu. Tes kuahnya dulu coy, nyeruput cuy. Kuah kaldunya sih strong. Kuah kaldu yang begitu nyampe mulut langsung kita coba ininya dulu ya, daging-dagingnya dulu nih, dan coba orisinal tanpa kita campur sambal, saus dan lain-lain. Makan cuy. Gue emang demen nih sama bakso yang bercita rasa asin, gurih, dengan kaldunya itu, yang dagingnya semua, jeroannya semua empuk-empuk, bersih, nggak bau. Bakso ya. Sesuai namanya pentol ya, lebih ke pentol daripada bakso kalau buat kita yang di Jakarta. Kalau dibanding kayak kita makan yang di Malang, komposisi daging itu lebih berantak. Nggak bisa dibilang pentol juga nih, udah bakso. Cuma dia memang nggak terlalu yang mantol-mantol gitu loh baksonya. Mantep men. Ini buat kalian yang doyan jeroan gitu ya, doyan isian kayak gitu, pasti demen banget makan yang ini. Mantap. Dan lebih mantap lagi karena gue ditemenin sama teh botol sosro original. Karena apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Dan inilah kuliner ketiga kita di Kediri, bebek ijo Bu Yayu. Ini katanya tuh khas Surabaya dan lagi viral. Wah, kita lihat aja apa yang bikin dia viral ya. Halo Bu, Halo, ya. dengan Ibu siapa? Mbak In, Mbak In, siapanya Bu Yayu? putranya Bu Yayu. Putri. Ya, Oh, Bu Yayunya masih aktif nggak? Bu Yayu udah. Oh, udah almarhum. Oke, jadi yang terusin sekarang Mbak In. Ini berarti resep semua dari, Dari Ibu. katanya dulu di Surabaya. Ya. Terus pindah ke? Surabaya, pindah dari
Karena pindah ke Kediri. Karena ibu kan dulu merantau di Surabaya, kerjanya di Surabaya. Artinya mah Kediri. Aslinya Kediri. Oh. Terus pas sudah pindah ke Kediri, saya dan adik saya yang Tapi sebenarnya ini makanan Surabaya, bukan makanan Kediri ya? Iya. Apalagi saya lihat ada sambal mangga. Ada sambal mangga. Waduh, Madura Ada banget ya. sambal hijau, mangga. Yang di Surabaya tutup. Dulu namanya apa? Bu Yayu juga. Iya, juga lebih hijau. Jadi pelanggan-pelanggan yang di Surabaya kalau nyariin kemana ya Bu Yayu, udah pindah ke Surabaya ke Kediri. Kenapa namanya bebek hijau ya? Brand Hijaunya aja. tuh apa? Ada sambal hijau. Oh, hijaunya tuh dari sambal hijau. Iya, Oke. ada sambal hijau. Dan ini bebek goreng. Di Iya. sini jual bebek goreng doang. Bebek goreng, bebek bakar, Bebek goreng, bebek ayam, bakar, ayam. goreng, bakar, lele. Oh, kayak penyetan ya? Iya. Kayak penyetan. Dan katanya belakangan ini lagi viral. Alhamdulillah. Kenapa tuh? Saya tanya dulu. Dari Surabaya pindah ke Kediri tuh kapan? 2016. Dari 2016 sampai sekarang tuh viral itu baru belakangan ini. Sebenarnya enggak. Enggak juga? Dari sebelum Covid. Oh, sebelum Sudah, Covid, ya. Rame, terus Ramenya karena apa? kayaknya karena sambelnya Sambelnya? kita ini bebas nambah. Bebas nambah. Iya, Oh, sambelnya nggak kena kalau- cas. Kalau kurang nggak kena cas. Sebanyak apapun. Iya, Yang penting habis. habis. Yang penting habis, betul. Terus bukanya dari jam berapa ini? Kalau nggak puasa hari biasa jam Ah. 10 pagi sampai jam 9 malam. Tiap hari buka. Tiap hari buka. Nanti Lebaran tutup nggak? Tutup Berapa lama? 3 hari. 3 hari. Hari keempat udah buka ya? Ya. Ya, jadi buat yang mudik ke Kediri, hari keempat dia baru buka nih. Tapi saya mau tahu, waktu ibu mulai dulu tahun berapa ya? Ibu dulu pas di Surabaya sekitar 2010 Resepnya masih sama nggak? masih. Atau ada sedikit perubahan ketika Ah. dipegang sama Bayin? Sebenarnya ada perubahan tapi pas dirubahnya pas masih ada ibu. Oh, Jadi dirubahnya pas atas masih- persetujuannya ibu kan namanya. Makin oke dong? Harusnya. Makin oke. Gue udah nggak sabar lagi, penasaran banget. Kita langsung aja pesen ya. Sampai ketemu di meja makan. Ini dia pesanan gua. Bebek goreng udah pasti. Terus ada kondimen lain kayak terong, tahu, tempe. Dan ini gua tambah lagi bebek bakar ya. Dengan 3 sambelnya. Nah, ini dia yang bisa diambil sepuasnya. Bisa ngambil sambel sepuasnya tuh bener-bener good point banget nih. Kayak di Republik Seafood. Tapi jangan lupa sebelum makan doa dulu. Langsung aja nih. Wah gila, ini lemak-lemak di kulit bebeknya sih jahat banget. Empuk men. Empuk tuh. Tuh. Meresap sampai ke dalam. Lu bisa lihat dari warna dagingnya. Nih, makan cuy. Gue demen banget kalau makan bebek goreng itu, bebeknya tuh empuk, nggak alot, terus nggak bau, diolah dengan baik gitu. Ini gue mau cobain sambal mangganya. Makan cuy. Oh gila, fresh banget men, sambal mangga mudanya. The best. Sensasi asam segarnya tuh pas banget jadi sambal. Ini cabai hijau kita coba. Cabai hijau ya. Makan cuy. Enak main cabai hijaunya. Ini gue penasaran, di nasinya itu kayak ada kuah kuning ini, perpaduan kunyit dan kencur gitu. Dan infonya ini minyak bebeknya men. Sambal bawang nih. Kayaknya enak juga nih sambal bawang. Dan pedas. Mari kita coba. Tapi emang bebeknya banyak lemak sih. Sambal bawangnya juga enak men. Mari kita tes bebek bakar dia.
Makan cuy. Suka banget sama bumbunya. Wah. The best, man. The best. Gue malah lebih suka bebek bakar ini. Enak. Enak. Mantap banget. Dan makin mantap lagi karena gue ditemenin sama teh botol sosro original. Pokoknya apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Thank you Mamen udah nonton episode kali ini. Habis ini gue bakal ke kota berikutnya. Jadi ikuti terus perjalanan gue di jalur nikmat Ramadan bersama teh botol sosro. Karena apapun makanannya, minumnya teh botol sosro.